Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul saham terkenal dulu harganya 10.000, sekarang hanya 2.000-an saja. Apakah sedang dijual murah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Bank Danamon Indonesia atau dengan kode BDMN yang merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Pertama kita lihat dari aspek probabilitasnya. Dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikan BDMN cukup rendah dengan angka 40% saja. Tapi menariknya, pada bulan Juli, selama 6 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya adalah 100%. Artinya dalam 5 tahun ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan hal itu sangat menarik. Kemudian kita lihat dari aspek historikal harganya. Saat video ini dibuat, BDMN di harga 2.740 dan harga tersebut mirip seperti harga pada bulan Juli tahun 2020. Memang sih sebenarnya jika kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, harga BDMN ini tidak bergerak kemana-mana dengan range harga yang berada di kisaran situ-situ saja. Sekarang kita bandingkan dengan harga yang sama, valuasi PBV saham ini bisa dikatakan tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana berada pada angka yang relatif sama dari tahun ke tahun. Padahal seharusnya apabila kinerja perusahaan mengalami peningkatan, seharusnya PBV-nya menjadi semakin rendah apabila harganya sama. Menurut saya, saham BDMN ini dengan harga 2.740 tidak lagi bisa dikatakan murah dengan mempertimbangkan aspek PBV-nya yang tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan kata lain, tidak ada pertumbuhan ekuitas yang signifikan untuk saham BDMN. Topik kedua, proyeksi dividen. Diproyeksikan kinerja EPS di tahun 2023 naik sekitar 3,2%. Apabila angka ini dimasukkan kepada dividen per share-nya, berarti yield BDMN akan sedikit naik dari 4,3 menjadi 4,5% di tahun 2024 dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama, dari aspek pinjaman yang diberikan, teman-teman bisa lihat di sini pinjaman kepada pihak ketiga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan untuk kerugian penyaluran kreditnya bisa dilihat di sini terjadi peningkatan dari 6,6 menjadi 7,2 di tahun 2023. Kemudian dari aspek simpanan nasabahnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara total DPK perusahaan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Tapi sayangnya peningkatan terbesar berasal dari kenaikan deposito berjangka dari 37,9 menjadi 54,9. Artinya kasa perusahaan mengalami penurunan yang berakibat pada beban bunga yang akan semakin besar. Berikutnya dari aspek ekuitas dengan jumlah 48,2 triliun yang mengalami peningkatan dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Teman-teman bisa lihat di sini, meskipun mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba, tapi apabila jika dibandingkan dengan historical PBV, sebenarnya ekuitas perusahaan tidak bertumbuh dengan signifikan karena dengan harga yang sama, PBV-nya juga relatif sama. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Pendapatan bunga perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan beban bunganya. Untuk beban bunga seperti yang tadi sudah dibahas, hal itu disebabkan karena adanya peningkatan deposito berjangka. Untuk pendapatan bunga neto sebenarnya masih mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang untuk beban operasional lainnya. Beban operasionalnya juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Dan apakah dampaknya terhadap laba periode berjalan? Laba perusahaan bisa dikatakan sedikit mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan jika dibandingkan dengan laba Q3 tahun 2022. Topik keempat, poin tambahan. Pertama dari aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mungkin hal itu disebabkan karena kepemilikan mayoritas berasal dari perusahaan asing, sehingga perusahaan tersebut meminta adanya setoran dividen yang rutin disetorkan setiap tahunnya dari BDMN ini. Nah, dampaknya apa? Bisa teman-teman lihat di sini. Karena dividen ini merupakan salah satu komponen yang berkaitan dengan ekuitas, maka akan terjadi ketidaksignifikansi pertumbuhan ekuitas dalam beberapa tahun terakhir. Itu teman-teman bisa lihat dari perkembangan historical PBV saham BDMN ini dengan harga saham yang sama, PBV-nya juga relatif sama alias tidak mengalami penurunan.
Poin tambahan berikutnya, teman-teman bisa baca bahwa kepemilikan terbesar dari BDMN dimiliki oleh MUFG yang merupakan grup jasa keuangan global terkemuka sekaligus bank terbesar di Jepang. Artinya BDMN ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh investor asing dan bukan investor lokal. Dan hal itu biasanya akan berdampak kepada ekspansi yang cukup sulit mengingat bisa dikatakan bank Danamon ini merupakan salah satu bank asing. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dulunya ada suatu berita yang mengatakan bahwa laba Danamon turun hampir 73% dan tersisa 1 triliun pada tanggal 18 Februari tahun 2021. Ada juga sentimen negatif tentang saham BDMN di mana pada saat public expose ada pertanyaan seperti ini. Apakah harga saham BDMN dijaga pergerakannya? Mohon dilakukan buyback karena harga saham saat ini terlalu rendah. Jawaban dari manajemen seperti ini. Untuk harga saham kami tidak melakukan intervensi dan dikembalikan kepada mekanisme market. Padahal seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, harga saham BDMN sudah turun signifikan sekitar 60% dalam 5 tahun terakhir. Dulu sempat di angka tertinggi 10.000, tapi kini tersisa hingga 2.730 saja, penurunan yang sangat signifikan. Tapi berdasarkan informasi pada public expose, manajemen tidak melakukan intervensi ataupun membuat kebijakan untuk mendongkrak harga perusahaan sehingga semuanya dikembalikan kepada mekanisme market saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, di stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.